di tengah demokrasi. Mas Tobas, Anda kapok terjun ke dunia politik? Tidak, buat saya ini adalah satu kesempatan untuk berbuat sesuatu buat bangsa ini. Ya, ketika saya masuk partai politik, saya baru kali ini saya masuk partai politik dan baru 1 tahun ini, baru Februari 2013 saya masuk partai politik. Buat saya tujuan utama saya adalah melakukan advokasi. Baik saya masuk partai politik, kemudian mencaleg, itu advokasi. Advokasi apa? Advokasi untuk membela nilai-nilai hak asasi manusia, untuk melawan korupsi. Nah, ketika saya masuk partai politik, tujuan saya adalah itu, bagaimana saya bisa menjaga partai politik yang baru ini, Partai Nasdem, agar bisa menjadi partai, bayi partai, ini kan masih bayi nih, partai yang bersih, partai yang berintegritas, karena kebetulan saya menjadi ketua DPP, saya punya kesempatan untuk menjaga itu satu. Yang kedua, ketika saya menjadi caleg, saya punya kesempatan masuk ke tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan nilai-nilai itu. Ya, meskipun mungkin sebagian diantaranya berhasil diterima, sebagian lagi tidak, tapi itu butuh proses. Nah sekarang, setelah selesai saya menjalani proses menjadi caleg ini, saya punya 3 misi. Ya, misi pertama adalah, karena ini menjelang Pilpres, maka saya ingin menjaga agar kita punya pimpinan nasional yang punya rekam jejak yang baik, yang tidak punya rekam jejak mengenai hak asasi manusia, tidak punya rekam jejak mengenai kasus-kasus korupsi. Satu. Yang kedua, saya ingin menjaga agar partai yang saya masuki ini, Partai Nasdem, dia tetap bisa menjadi partai yang berintegritas, termasuk juga tadi yang dikatakan oleh Bang Sultan, bagaimana kita juga di dalam, di internal, membuat satu mekanisme agar caleg-caleg barangkali aja ada beberapa sekian persen kecil di Nasdem yang juga melakukan praktek-praktek politik uang, kita harus terapkan sanksi yang keras. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita secara jangka panjang kita coba bersihkan demokrasi ini, kita selamatkan demokrasi ini dari praktek politik uang yang sudah sedemikian parahnya. Dan menurut saya itu jangka panjang yang harus kita lakukan. Baik, Bang Charles, mau balik lagi ke dunia hiburan? Saya merasa melihat begini, tadi ada pertanyaan Bang Effendi yang belum dijawab sama juga Mas Hanta. Menurut saya dan Taufik juga termasuk mengalami jawaban dari masyarakat yang kita datangi seperti ini. Anda sama aja dengan kita melakukan seperti ini, money politik, karena 5 tahun yang lalu, caleg-caleg yang lain yang di luar Anda juga melakukan hal yang sama. Dan melakukan janji, dan setelah itu nggak datang. Nah kali ini Anda datang, kalau gitu ya Anda lah yang kena. Jadi praktek seperti ini menurut saya akan menciderai politik kita jangka panjang, karena orang yang punya niat untuk membersihkan ke politik akhirnya menjadi korban. Itu jadi salah satu hal yang kita bisa sampaikan faktanya, dan itu kita alami beberapa kali. Kalau ditanya apa yang ingin saya sampaikan ke depan, pertama, berpolitik itu harus rasional. Menurut saya 560 kursi yang pergi ke sana puluhan ribu, probabilitasnya sebetulnya kecil. Kecil, dan itu udah harus kita sadari dari awal. Dan tidak serta-merta perjuangan kita pergi ke Senayan, begitu kita tidak terpilih, maka visi misi yang kita dorong sekarang, itu menjadi dihapuskan. Visi misi saya meningkatkan kualitas pendidikan, pergi atau tidak pergi ke DPR, saya akan terus ada di pendidikan. Visinya tetap di bawah. Saya akan tetap terus memperjuangkan bagaimana guru bisa mendapat tingkat kesejahteraan yang paling baik. Bang Sultan mau kemana? Kalau terancam, tadi katanya tidak lolos ke Senayan. Kalau ini Isa, saya ke masjid sembahyang. Iya betul. Aja. Sebenarnya begini, ya. Saya ini awalnya kan dari dunia bisnis, jadi bukan pengangguran. Ketika kami membentuk Partai Demokrat, saya salah satu pendiri di sana. Oleh sebab itu, kalaupun nanti ini yang terbaik, saya tidak masuk ke Senayan, ya, ini yang terbaik. Karena apa yang terjadi hari ini itu yang terbaik menurut Allah. Kita harus terima. Ya, saya kembali ke bisnis, tapi tetap saya menjadi katakanlah politisi dan tetap untuk membesarkan partai saya. Saya tetap ingin supaya Partai Demokrat berpolitik bersih, cerdas dan santun, ada kontribusinya kepada bangsa negara ini agar Indonesia muncul nanti politisi-politisi atau pejabat-pejabat yang bersih atau negarawan-negarawan yang kita harapkan bersama membawa negara ini lebih sejahtera. Itulah harapan kita sebenarnya. Jadi tidak ada kata menyerah, tidak ada kata salah. Ya, selama ini saya sering sekali mencoba menanyakan kalau kebetulan tampil bersama-sama di televisi itu, ada nggak caleg-caleg yang memang betul-betul tidak
melakukan politik uang. Siapa yang tidak melakukan, tunjuk tangan misalnya. Jadi Anda bertiga saya pastikan tidak melakukan politik uang ya. Insya Allah. Ya. 3 per 3 tidak ya. Jadi ada, cuma ini dari yang kalah. Kalau dari yang menang kita belum pernah tahu ya. Tapi dari Anda bertiga masing-masing keluar juga ya. Tadi biaya politik sekitar 300-500 juta keluar lah ya. Saya di bawah 200 atau paling on top kemarin sudah dilaporkan KPU 250 juta. Sekitar 250 juta Dan ya. itu pasti kalau untuk mengumpulkan orang kalau diminta untuk Ya nggak, biaya politik sekitar angka ini 250 300 tapi kalau untuk makan oke. Sekitar 300 bisa dihindari. Kalau kata Tribun 400-an lebih karena Kalau ada Bang Sultan? tagihan-tagihan yang harus saya bayar. Saya declare dimasukkan ke KPU 1,5. Habis Paling gitu ya besar. 1,5 ya. Habis barang tuh. Kenapa kita? Tapi untuk pembelajaran politik kan nggak ada masalah. Iya. Sepanjang itu bisa kita pertanggungjawabkan, nggak ada politik itu atau memenangkan sesuatu tanpa uang. Enggak, saya lagi Pasti mendukung. ada. Saya lagi mendukung Anda nih. Nita. Jadi selanjutnya sedikit lagi, maaf Anta. Saya menunggu sekarang kalau dari caleg-caleg sudah, saya justru menunggu ada nggak partai politik yang berani misalnya ya memberikan, sudah ada kan janji integritas itu, walaupun caleg tertentu menang, tapi kalau memang di lapangan terbukti dia PAW. sangat masih menggunakan PAW. politik Penting uang, itu. lalu ditunda atau dicoret, caleg lain yang di bawahnya yang naik. Oke. Dalam hal penting ini itu, harapan penting itu. kita, MK sangat penting juga loh. MK juga jangan seperti apa ya mengambil ini take Jadi pasangan begini ya, Mas? Oh ya nggak bisa. Tapi begini, Jadi kalau partai juga diperhatikan, penting ya. Pak Sultan, dari 560 yang terpilih katakanlah, saya yakin juga tidak semua pakai politik uang. Kita Setuju. ketemu misalnya, ketika saya melakukan workshop dengan DPRD misalnya, saya tanya, apakah ada yang dengan biaya politik yang rendah, tapi terpilih di sini? Banyak, misalnya DPRD Jepara kalau saya Nggak, tidak DPR salah. pusat sekarang. Yang Di DPR pusat. DPR Yang pusat ada nggak? pusat ada, saya pikir. Yang misalnya Budiman Sujatmiko, dia terpilih. Nah, maksud saya adalah tidak semua juga. Harus diteliti atau dibalik, adakah yang miliaran rupiah tetapi dia tidak terpilih? Nah ini Artinya 1,5 apa? miliar udah. Nah, artinya apa? Variabel uang betul, saya setuju, tapi tidak melulu. Saya selalu meletakkan satu yang saya pahami adalah kekuatan personal brandingnya. Yang kedua adalah bagaimana dia mengefisiensikan jaringan dan mesin politiknya. Yang ketiga, apakah dia cermat menangkap perilaku pemilih. Dan keempat, kekuatan logistik. Nah, kalau tiga ini misalnya tidak serius dikerjakan, bisa jadi memang logistik menjadi penentu. Sedikit lagi soal demokrasi menurut saya juga. Singkat saja, Mas Ada Sultan. dua, kita terlalu habis energinya mengurus persoalan institusionalisasi, pelembagaan demokrasi melalui undang-undang, electoral reform, dan seterusnya, terus kita rubah dan seterusnya. Memang masih ada masalah. Satu lagi, yang penting sebenarnya adalah internalisasi nilai-nilai demokrasi. Dan itu tidak ada kita lakukan pendidikan berdemokrasi. Baik, sepakat ini Basisnya pembelajaran meritokrasi, politik untuk bukan kita semua. uang. Pembelajaran Ya. politik untuk kita semua. Saya silakan. Tepuk tangan untuk mereka semua. Luar biasa, di sini ada 2 orang Batak, dan orang Batak itu terkenal berani, bukan berani karena benar, berani karena Batak aja ya. Banyak taktik. Batak itu banyak Dan taktik. tadi ngomongin money politics, jangan pernah salahkan masyarakat dengan kasus money politics. Kenapa mereka seperti morotin politisi? Karena politisi hanya bisa ditagih janjinya kalau belum terpilih. Kalau belum sudah terpilih, mereka Nggak akan bisa. hilang. Sama seperti lu mau pacaran, lu mau porotin calon pacar lu sebelum jadian. Kalau udah jadian, iPhone-nya nggak akan keluar. Ya, ini kasih tahu sama lu. Dan ini satu ya untuk Bang Charles. Kenapa seniman mau jadi politisi? Oh, untuk mengabdi kepada masyarakat. Mengabdi kepada masyarakat tidak perlu lewat jalan politik, betul nggak? Seperti burung. Burung bisa dipelihara oleh manusia. Anjing bisa dipelihara oleh manusia. Apakah semua burung harus menjadi anjing untuk dipelihara oleh manusia? Gua bukan bilang bahwa seniman itu burung dan politisi itu anjing, bukan. Tapi silakan disimpulkan sendiri. Selamat malam. Kita negeri sangat demokratis. Segera kembali pekan depan. Sampai jumpa.